Emma kabur dari rumah, dia tidak ada di kamarnya, seru Doris sambil berlari ke ruang tengah di mana Kimberly ada di sana. Mendengar hal tersebut, Kimberly terbelalak tidak percaya. Dia langsung berdiri dari tempat duduknya dan berjalan mendekati mamanya. Itu tidak mungkin, hari ini adalah hari pernikahannya. Doris kemudian mengulurkan sepucuk surat yang ada di dalam genggamannya dan memberikannya pada putrinya. Dengan nada bergetar dia berkata, Emma pergi karena tidak ingin menikah dengan Richard. Bukankah Emma sangat tergila lagi pada Richard? Tidak mungkin dia melarikan dari pernikahan yang diimpikannya. Emma pergi karena tidak ingin menikah dengan pria cacat seperti Richard. Menurutnya tidak ada masa depan menikah dengan pria yang hanya bisa duduk di kursi roda. Dia tidak ingin mengorbankan diri dan mengubur impiannya karena hal itu. Kimberly terdiam memikirkan perkataan mamanya. Tidak ada seorang pun yang ingin menjadi cacat, Richard pun tidak mau. Namun kecelakaan mengerikan itu membuat pria itu harus duduk di kursi roda. Bukankah sebagai calon istri seharusnya Emma setia mendampingi dan memberi Richard semangat? Bukan malah meninggalkannya begitu saja. Jika Emma benar kabur, bagaimana kita akan menjelaskan masalah ini pada keluarga Jackson? Tanya Kimberly. Mama tidak tahu harus berbuat apa, jawab Doris pasrah. Mungkin surat Emma bisa memberiku petunjuk di mana dia sekarang. Kimberly segera membuka surat yang dia terima dari mamanya, tetapi belum sempat dia membacanya, seseorang merebut surat itu. Dengan terkejut, dia menoleh untuk mengetahui siapa yang melakukannya. Tampak papanya dengan wajah garang dan dingin mengambil dan membaca surat yang Emma tinggalkan. Ketika selesai membaca surat tersebut, rahangnya mengeras. Dia meremas surat itu kuat-kuat hingga punggung tangannya memutih. Wajah Doris dan Kimberly seketika memucat melihat ekspresi Valentino Turner, kepala rumah tangga di keluarga Turner. Tidak ingin membuat papanya marah, Kimberly pun berkata, aku akan mencari Emma, siapa tahu dia bersembunyi di rumah temannya. Aku akan segera membawanya pulang. Tidak perlu, anak itu memang belum dewasa. Dia hanya bisa bersenang-senang dengan teman-temannya dan bertindak semaunya. Biarkan saja dia pergi. Aku akan memblokir keuangannya. Aku yakin anak itu tidak akan bisa hidup tanpa uang dariku, cegah Valentino dengan nada dingin, membuat keadaan semakin tegang. Lalu bagaimana dengan pernikahan Emma dan Richard? Kita tidak mungkin membatalkannya. Kehormatan keluarga Turner sedang dipertaruhkan. Doris menimpali keputusan suaminya, tak langsung merespon perkataan istrinya. Mata Valentino beralih menatap Kimberly. Gadis kecil yang dulu dia rawat dengan baik, kini telah tumbuh menjadi wanita dewasa yang cantik dan pintar. Selama ini dia selalu memperlakukan Kimberly sama seperti dia memperlakukan Emma, putri kandungnya sendiri. Sekarang sudah saatnya wanita itu membalas semua kebaikannya. Apakah kamu ingat apa yang telah kami berikan padamu selama ini? Valentino mulai mengungkit jasanya pada Kimberly. Tentu saja aku mengingatnya. Tanpa keluarga ini, aku pasti sudah mati di jalanan. Kalaupun berhasil hidup, aku hanyalah gelandangan tanpa tujuan. Papa menyekolahkanmu agar kamu bisa menjadi bagian dari keluarga Turner dan bergaul dengan orang-orang berkelas. Ya, aku tahu. Aku berterima kasih untuk semua yang sudah Papa berikan padaku. Sekarang sudah saatnya kamu ikut menjaga kehormatan keluarga, menjaga nama baik Turner, nama yang kamu sandang saat ini. Kimberly meremas tangannya gugup. Hatinya mengatakan ada sesuatu yang akan terjadi yang akan mengubah hidupnya dan dia takut akan sesuatu itu. Apa yang harus aku lakukan untuk menjaga kehormatan keluarga ini? Kamu akan menggantikan Emma dan menikah dengan Richard. Jawab Valentino seperti pisau yang menusuk ulu hatinya. Kimberly kini meremas pakaian yang dia kenakan, mulutnya terkatup rapat, menahan diri agar tidak memberontak atau menolak permintaan papanya. Dia tidak berani melakukan hal itu meski sangat menginginkannya karena mengingat betapa besar jasa keluarga Turner bagi hidupnya. Apakah aku memiliki pilihan? Ucap Kimberly lirih dengan suara bergetar penuh keraguan. Hanya itu usaha terakhir yang mampu dia lakukan untuk mengubah keputusan papanya. Kamu sudah tahu jawabannya sehingga papa tidak perlu memperjelasnya lagi. Tidak ada yang harus kamu pilih. Sekarang siapkan dirimu karena waktunya tidak banyak. Papa akan bicara dengan orang tua Richard dan menjelaskan apa yang terjadi. Kimberly menggigit bibirnya dan tertunduk lesu. Dia sadar jika nasibnya telah ditentukan. Richard meremas sandaran kursi rodanya ketika mendengar jika Emma melarikan diri dari pernikahan yang harus mereka jalani. Kimberly akan menjadi istrinya, menggantikan posisi adiknya. Mendengar hal tersebut,
Harga diri Richard terasa terinjak-injak. Seorang wanita dari keluarga Turner berani menolaknya karena keadaan dirinya saat ini. Meski dari awal dia sama sekali tidak tertarik pada Emma karena mereka dipertemukan dalam perjodohan, tetapi ketika wanita itu meninggalkannya begitu saja, kemarahan dalam dirinya pun tersulut. Seharusnya dia yang membuang wanita itu, bukan malah dirinya yang terbuang. Jika saja dirinya tidak duduk di kursi roda, dia yakin wanita itu akan mengemis-ngemis cinta darinya. Kehormatan keluarga kita telah tercoreng, lebih baik kita batalkan saja pernikahan ini. Berani-beraninya gadis ingusan itu menolak putraku, ujar Ishak penuh kemarahan. Jangan mengambil keputusan saat dirimu sedang marah, tenangkan dirimu terlebih dahulu dan pikirkan untung ruginya. Kita tidak mungkin membatalkan pernikahan ini, tamu undangan sudah mulai berdatangan, Richard juga sudah bersiap. Keluarga kita akan malu jika acara besar ini kita batalkan. Johanna memberi saran pada suaminya. Ishak kemudian terduduk sambil memegangi kepalanya. Wajahnya tampak tertekan. Baiklah, kita tunggu kedatangan keluarga Turner. Sekali lagi mereka menghancurkan acara pernikahan putraku, aku akan membuat perhitungan dengan mereka. Aku setuju dengan keputusanmu, kalau begitu kamu bisa menemui para tamu, aku akan memberitahukan Richard dan membawanya ke altar, pinta Johanna yang kemudian pergi meninggalkan suaminya untuk menemui putra tirinya. Johanna memang bukan ibu kandung Richard. Dia adalah istri kedua Ishak setelah istri pertamanya meninggal. Richard yang tahu jika Johanna mendekati kamarnya, menantinya dengan tatapan dingin. Benarkah wanita Turner itu kabur? Tanyanya saat Johanna membuka pintu dan masuk ke kamar. Kimberly yang akan menikah denganmu, jadi jangan cengeng dan lekaslah bersiap. Aku akan mengantarmu ke altar. Aku tidak butuh bantuanmu, aku bisa pergi ke sana sendiri. Pria itu kemudian menekan tombol di kursi rodanya dan pergi meninggalkan Johanna begitu saja, memperlihatkan jika selama ini hubungan mereka tidak pernah akur. Richard menanti kedatangan calon istrinya dengan raut wajah dingin dan tidak bersahabat. Tatapannya seakan bisa membekukan semua yang dilihatnya. Dia sangat marah karena merasa dipermalukan oleh putri kedua dari keluarga Turner. Keluarga yang tidak ada apa-apanya jika tidak mendapat dukungan dari papanya. Setelah beberapa lama menanti, alunan musik berganti menjadi alunan yang merdu. Pintu besar terbuka dan seorang wanita dengan gaun pengantin yang sangat indah berdiri di sana. Richard sempat tertegun melihat kecantikan wanita tersebut, matanya tak berkedip menatap wajah polos yang memikat baginya. Mengira jika kepolosan itu hanyalah sandiwara yang dimainkan Kimberly seperti yang sering kali Emma lakukan, Richard pun kembali mengeraskan rahangnya dan menatap dingin ke arah calon istrinya. Tatapan dingin itulah yang Kimberly tangkap dari calon suaminya, membuatnya merasa gugup dan cemas. Dia meremas jarinya dan menyembunyikannya di balik bunga yang dia pegang. Dari dulu dia menganggap Richard adalah pria yang dingin dan tak tersentuh. Dia sama sekali tidak berharap memiliki suami seperti itu. Impiannya adalah memiliki suami yang mencintainya, yang bisa memperlakukannya dengan hangat dan lembut dan membuatnya nyaman. Tetapi impian tersebut kini telah sirna, dengan langkah kaki yang berat. Dia mulai berjalan perlahan mendekati altar. Semua mata tertuju padanya dan hal itu membuatnya semakin gugup karena seumur hidup, dia tidak pernah menjadi bahan perhatian orang. Kulitnya memucat dan ekspresi sedih tergambar jelas di wajahnya. Kecemasan semakin melanda ketika tatapannya terkunci dengan tatapan dingin Richard. Tatapan itu seolah membunuhnya. Jika saja dia bisa melarikan diri seperti yang Emma lakukan, mungkin dia bisa selamat. Namun rasa hutang budi pada keluarga Turner menahan dirinya untuk pergi. Ketika Kimberly sudah berdiri di hadapan Richard, ketegangan mulai terasa kental. Jadi kamu dengan sukarela menggantikan posisi adikmu? Singgung Richard, ini yang terbaik untuk keluarga kita, balas Kimberly lirih. Seringai sinis terkembang di bibir Richard. Aku yakin kamu punya tujuan lain sehingga mau menikah denganku. Apakah kamu menginginkan harta dan kekayaanku? Aku tidak pernah menginginkan apa yang kamu katakan, aku melakukannya demi kehormatan keluarga. Jangan bicara tentang kehormatan di depanku, aku muak mendengarnya. Richard mendekat ke arah Kimberly seraya menatapnya dengan nyalang. Dengarkan baik-baik perkataanku, pernikahan ini bukan awal dari kebahagiaanmu, tetapi awal dari penderitaan dan kehancuranmu. Camkan itu,